Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menerangkan bagaimana kita mensimulasikan penempatan pipa pada seabed. Contohnya seperti ini. Ini salah satu contoh yang digunakan. Nah, bagaimana pipa laying on seabed seperti ini. Oke, untuk itu buat model baru dulu. Saya menggunakan model ini. Nanti ini sebagai referensi dari saya, dan ini ada data. Nah, yang pertama adalah kita membuat ada dua part yang kita buat, yaitu part pertama adalah pipa nih, dan kedua adalah seabed. Nah, nanti untuk seabed ini bisa kalian dapat menggunakan data XY seperti ini ya. Nah, ini data XY, data profil seabednya seperti apa. Nanti kalian bentuk data XY seperti ini. Dari Excel kalian convert ke Notepad. Ini bentuknya seperti ini ya. Di sini saya menggunakan profil seabed sampai 1 km pipa. Seperti itu. Jadi ada 1000 data. Kemudian setelah itu ketika kalian mempunyai, nanti saya kasih create model ya. Ini berdasarkan Python. Nah, nanti Python ini akan mengenerate koordinat-koordinat ini menjadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Oke, sekarang saya buat baru. Pertama saya rubah dulu ini modelnya menjadi latihan misalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian kopikan create model Python ini di mana saja, tapi file data seabed ini harus di direktori pengerjaan Abacus kalian. Kalau saya ini berada di TMP. Nah, ini ya. Ini data seabed saya di drive D, di folder TMP, di mana pengerjaan Abacus berada di folder ini. Nah, sedangkan untuk Pythonnya, script Pythonnya saya masukkan di folder D. Jadi bebas sih kalian mau masukkan di ini di TMP, foldernya di Learning Abacus boleh. Yang tidak juga apa-apa. Yang penting data seabednya ini harus di folder tempat pengerjaan Abacus yang biasanya folder namanya TMP. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai coding daripada create model. Ini create model ini hanya meng-create untuk model pemodelan seabed yang dimana dibentuk lewat, biasanya kan lewat koordinat ya. Lewat koordinat kita dapat, misal kita dapat data pemetaan, biasanya kita ditransformasikan menjadi data XY seperti itu. Nah, data XY seperti ini. Sebenarnya kan ada XYZ, tapi saya lebih memudahkan, sederhanakan lagi menjadi XY ya. Jadi kita basic ke model sederhana aja di ini dulu. Oke, di sini ini namanya ada pertama coding my model, MDB model. Jadi dia akan meng-create model di Abacus dengan nama let pipe lay 3D, artinya latih. Ya, ini kalian bisa namakan apa aja nih yang di tanda kutip ini ya. Kalau saya ini nanti let pipe lay 3D. Nah, sebelumnya saya menggunakan nama ini pipe lay 3D. Oke. Nah, setelah tersebut nih dia akan melakukan open database, di mana database-nya adalah data seabed.txt. Nah, kalian terserah mau filenya mau disamakan data seabed.txt atau namanya yang lain. Tapi ingat, kalau kalian merubah nama filenya namanya lain, kalian perlu rubah ini ya. Kalian perlu rubah yang ini. Nah,
yang ini ya, jadi disesuaikan dengan nama file kalian. Oke, ini ada R itu adalah read, jadi membaca data kalian, data yang ada di direktorinya pengerjaan Abaqus. Nah, dari data XY ini kita akan gabungkan menjadi suatu part ya, jadi suatu part atau jadi suatu seabed dengan command for ya, for line in lines nih ya, for i in range. Nah, nanti dia akan menambahkan semua poin-poin itu menjadi bentuknya seperti garis ya, bentuk 2 dimensi daripada profil kalian. Terus setelah itu jadi 2 dimensi, nah itu akan biasanya ditaruh di sketch ya, ini ya, di sketch nih. Dia taruh nanti di my sketch ya, nih ya, ada my sketch, nanti dia ada di sketchnya. Nah ini kan di atasnya ada nih my model constraint sketch, sketch A. Nah size nya ini adalah skala daripada gambar kalian. Saya memakai 2000 karena pipanya yang saya modelkan adalah 1000 meter seperti itu, jadi setengah bagian, artinya bentuknya jadi seperti ini nih. Nanti sini ada sketchnya ya, nih ini namanya sketch A. Nah nih ini 0, di sini 1000 begitu ya. Oke, nah nanti kalian udah dapat sketch, nanti sketchnya ini akan ditransfer ke model nih, my model. Nah namanya silahkan bebas, tapi kalau saya menggunakan namanya partnya adalah seabed dengan dimensinya adalah 3 dimensi ya, tipenya discrete rigid surface, artinya saya memodelkan seabed ini rigid ya. Jadi di sini kan ada, kalau saya klik 2 kali di part, nah nih ini modeling space 3 dimensi, tipenya kan ada deformable, discrete rigid, analytical rigid, sama Euler. Nah kalau biasanya untuk pipa kita pakai di deformable. Kalau untuk seabed, karena kita tidak memperhitungkan, kita tidak menganalisa seabednya maksud saya, jadi kita cukup perlu aja bahwa seabed itu jadi benda yang rigid gitu ya, yang tidak berdeformasi pada saat pipa itu jatuh di seabed. Tapi kalau kalian mau menganalisa seabednya itu analisa lainnya ya. Tapi kan kasusnya kalian di tugas akhir kalian adalah bagaimana kita mau melihat pipa itu pada saat laying, stresnya berapa. Jadi cukup di discrete rigid aja, jadi bentuknya rigid. Setelah itu, nah ini ya, dari rigid. Nah sekarang my part base shell extrude. Nah ini kan ada lagi ya, lanjut ke bawah. Shape-nya apa? Solid shell wire point. Kita masuk ke shell. Tipenya nanti dia extrusion. Jadi kita bisa mengekstrut ini dengan berapa dalam. Nah dalamannya adalah saya set 20 meter. Nah seperti ini. Oke. Nanti sekarang kita jalankan. Oke ya. Nih saya buat baru. Ini ya, kita ke file, kemudian run script. Nah nanti cari, karena saya masukkan tadi Python-nya itu di drive D, cari yang Python script di drive D. Oke, kita dapat create model UI yang tadi ya, filenya. Klik OK, dia akan melakukan running di sini. Ya, ini dilihat, dia akan membaca. Nah, nanti setelah selesai, nih ada statusnya the model LED pipe lay 3D has been created. Dia langsung ada di sini, LED pipe lay 3D. Oke, saya drop down ke bawah, kemudian saya drop down part 1, dia punya namanya seabed. Nah, kita lihat. Ini kita ubah modelnya ke LED pipe lay 3D seabed, maka nilai modelnya akan sama ya, seperti ini. Oke, pemodelan seabed
untuk bikin partnya selesai sampai sini ya. Nanti kalau mau ditanyakan silahkan, misalnya ada yang kurang ngerti. Oke ya, ini cell extrude section sketch seperti tadi. Itu jadi yang data XY tadi dirubah menjadi, nih datanya titik-titik seperti ini kan, ada 1000 data dibawa menjadi gambar 2 dimensi seperti ini, kemudian dilakukan extrude dengan kedalaman 20 meter ya, dan kedalaman 20 meter nih. Oke, sekarang kita set dulu, kita buat, karena ini bendanya rigid, dia perlu adanya reference point. Kita masuk ke tools, reference point ya, nih modulnya tetap part. Setelah itu klik yang bagian tengah sini, ujung. Jadi dia ada reference point ini. Oke, setelah itu kita melakukan set untuk memudahkan kalian nanti dalam modul interaction ya. Set. Ini saya kasih nama RP, reference point-nya daripada seabed ya. Klik continue. Klik yang titik reference point ini sampai tanda merah ya. Klik done. Oke, selanjutnya saya perlu melakukan set untuk semua seabed. Klik 2 kali di set. Terus ini saya bilang seabed ya. Klik continue. Kemudian blok semua seabed model sampai tanda warna merah ya. Klik done. Oke. Terus kita create surface. Jadi kita sebenarnya ini set dan surface itu hanya memberi nama untuk memudahkan kalian nanti pada saat melakukan interaksi atau menandakan daripada boundary-nya. Dan create surface, klik 2 kali di sini. Ini saya sebut seabed surface ya, surf. Continue. Kemudian di blok semuanya. Klik done. Terus di sini ada pilihan brown, purple, atau flip a surface. Nah, kalian zoom in. Nah, bagian atas ini apa warnanya? Nah, kalau ini adalah purple, sedangkan kalau kalian balik ini adalah brown. Nah, pipa akan diletakkan di bagian atas tanah kan? Berarti ini adalah brown, purple. Oke, sudah tadi purple, kita sudah dapat. Terus kita masuk ke mesh. Nah, kalau discrete rigid perlu dilakukan meshing, kalian tinggal masuk ke mesh part. Nanti dia langsung otomatis saja. Kita tidak perlu melakukan diskretisasi daripada elemen, karena ini adalah bentuknya rigid. Oke, setelah itu selesai, kalian tidak perlu masukkan material karena ini adalah benda rigid, tidak akan diperhitungkan. Kemudian selanjutnya kita buat pipa. Kita buat pipa, klik 2 kali di sini. Nanti ada disebutnya pipa ya. Modelingnya space 3D, tipenya deformable. Nah, shape-nya adalah wire ya. Karena sebenarnya bentuknya ke arah 2 dimensi, nanti kita pakai profile, tapi 2 dimensi ini yang berperilaku 3 dimensi karena gaya-gayanya dia bisa di 3D. Kemudian skalanya kita masuk ke 2000. Continue. Kita buat garis lurus saja. Klik ini, create lines connected ya. Posisi awal adalah koordinat 0,0 sama 1000,0. Oke. Nah, di sini saya hanya memodelkan 1 km pipa, tapi kalian bisa memodelkan sesuai dengan kasus kalian. Misalnya mau 150 km, boleh saja. Masih bisa aja, atau dibuat per part-part bagian.
Itu bisa juga nanti ada penambahan daripada bebannya. Oke, setelah itu klik done ya. Nah, klik done. Setelah kalian mendapatkan ini, terus masuk ke meshing, mesh. Kemudian kalian baru lakukan diskretasi meshing, sheet part ya. Dia ini adalah 100. Bentuk 100 ada seperti ini. Ya, jadi per nggak salah ini per 100 meter deh. Seperti itu. Saya lebih kecilkan, misalnya saya per 10. Pasti akan banyak ya diskretasinya. Klik OK. Kemudian mesh, element type ya. Element type kalian pilih. Ini family-nya ya, ini udah benar. Kan family-nya adalah pipe. Ya. Nah, di sini nanti muncul pipe 31. 3 artinya 3 dimensi ya. Klik OK. Setelah itu mesh part. Kemudian klik yes. Oke, kali ini sudah di meshing. Warnanya sudah berubah. Terus kita melakukan set dulu. Penamaan set, misalnya ini adalah pipa. Klik continue. Pilih pipa. Klik done. Ya, sudah. Kemudian klik surface. Jadi permukaan mana nanti yang bersentuhan terhadap interaksinya ya. Surface ini saya sebut pipa surf. Kemudian klik ini, klik done. Nah, surface-nya nanti bentuknya apa? Kalian pilih circumferential, artinya dia di dinding luarnya daripada pipa tersebut. Oke, sudah. Nah, sudah selesai. Setelah sudah selesai, kalian baru masuk mengisi daripada material, kemudian profile, kemudian section. Cuma untuk menyingkat video ini, saya rasa untuk masukin material nggak ada terlalu banyak masalah. Saya rasa kalian bisa lihat sendiri di video-video lainnya. Tinggal memasukkan. Saya hanya mengcopy atribut material, section, profile. Nanti saya buka lagi ya. Saya copy dulu dari model lain. Nih model yang saya sudah sesuaikan Pipelight 3D tadi yang sudah saya running. Saya ambil copy materialnya steel, kemudian sectionnya adalah pipa, profilnya juga pipa. Klik OK. Nah, nanti sini sudah terisi. Nah, di steel ini kita lihat ada, saya memasukkan apa aja. Pertama adalah density daripada pipa itu sendiri, steel ya, material daripada steel 7850. Kemudian elastik ini 207 MPa diubah menjadi Pascal, Poisson ratio 0,3. Oke, untuk bagian plastik ini sesuai dengan material yang kasus kalian, materialnya apa, kemudian kalian generate lewat persamaan Rambo-Cosgood kah, nanti kalian mendapatkan yield stress sama plastik strainnya. Kemudian masukkan ke Abaqus, ini satuannya Pascal ya, seperti itu. Oke, setelah itu kalian masuk ke profile. Nanti klik 2 kali di profile ya. Nanti kalian pilih yang shape-nya pipe. Jadi sudah shape-nya pipe nanti akan membentuk seperti ini. Ada informasi kan ya. Kemudian formulasinya adalah thin wall ya. Masukkan radius jari-jari pipa kalian, kemudian ketebalan sesuai dengan kasusnya berapa. Seperti itu. Setelah itu klik OK. Kemudian baru masuk ke section. Kemudian masuk ke section, kalau kalian klik 2 kali di sini, nanti kategorinya masuk ke beam, tipenya adalah tipe beam. Klik continue, kalian dapat seperti ini. Nanti material name-nya kalian pilih yang tadi ya,
deal. Poisson ratio kalian masukkan nilainya adalah 0,2 ya. Profile name-nya sesuai dengan tadi ya, profile di sini. Kalian bisa profile name pipa atau terserah kalian. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Kemudian masukkan Poisson ratio 0,3. Oke. Setelah itu kembali ke atas, kembali ke pipa. Kemudian masuk ke section assignment, kalian klik 2 kali di sini. Terus klik set ya. Nih fungsinya tadi kita melakukan set itu apa? Nah, tadi klik set tadi, terus ini ada listnya yang sudah kita namakan, klik pipa, klik continue. Kemudian dia ada otomatis keluar mengenai sectionnya. Section 1 yang tadi ya, klik OK. Nah, nanti berubah, kalau udah diisi materialnya berubah jadi warna hijau seperti ini. Setelah ini kita masuk ke melakukan masukkan kategori bahwa ini adalah beam ya. Assign beam section orientation ya, di modul property ini ya. Klik klik lagi ke pipa, continue. Nah, ini klik enter aja. Oke. Setelah itu sudah selesai. Sudah semuanya. Sudah semuanya, baru masuk ke assembly ya. Modul assembly ini. Di sini kita klik 2 kali di instance. Klik ini dan ini ya. Jadi kalau mau klik 2 kali, pencet dulu shift-nya, baru klik seabed, klik OK. Oke, sekarang kita lihat posisi pipa berada di pinggir daripada posisi seabed. Saya mau pipa ini menjadi di tengah seabed ini ya. Caranya saya balikin lagi, di zoom bagian sininya ya. Kemudian masuk ke instant, translate. Yang ditranslate adalah pipa, klik pipa ya. Nih, jadi warna merah ya. Kalau sudah ditandai, klik done. Kemudian klik node yang di ujung ini, klik ya. Oke, sebelumnya saya ada yang salah. Kita perlu tahu posisi di reference point ini di mana. Caranya tools, query, klik pilih yang point node, masukin yang ini ya, ubah. Dan nah posisinya ada di sini 0 minus 2,967,10. Nah, saya perlu ini jaraknya yang 10 ini karena dia nanti saya akan geserkan pipa ini di jarak 10, kemudian di atasnya. Oke. Setelah itu tadi kita masuk ke instant, translate ya. Klik di bagian pipa, klik done. Kemudian klik titik yang paling ujung ya, terus ubah nih ya, udah berubah ini, select an endpoint for translation vector or enter XYZ. Jadi kita masukin koordinatnya tadi 0, saya mau berada di atasnya, bisa klik 3, elevasi 3, 10. Kemudian dia akan berubah posisinya di atas reference point ini, bagian tengah. Klik OK. Kalau kita lihat dari tampak atas, jadi dia begini. Nah, posisi pipanya berubah ya, dia berada di tengah seabed. Oke. Setelah ini selesai, kita masuk ke step ya. Klik 2 kali di step. Di sini saya masukkan gravitasi ya, beban gravitasi. Kemudian ini static general, klik continue.
Kemudian kalian pilih NLGeom ya. Jadi dia bisa, NLGeom itu maksudnya apabila nanti terjadi sesuatu dia bisa berdeformasi dengan kita bisa melihat faktor deformasinya ya. Kemudian masukkan ke automatic stabilization, kemudian specific displaced energy fraction, ini biarkan default. Kemudian kita ubah ini ke strain energinya ya, pilih 0 biar dia nanti bisa konvergen ya. Kalian bisa coba aja dengan default, cuman kalau saya kemarin-kemarin mencoba yang berdasarkan default dia tidak konvergen ya. Jadi saya pilih nilainya 0. Kemudian kita set incrementnya, ini inisialnya saya masukkan biasanya menggunakan 0,01, minimumnya adalah 1E15, maksimumnya adalah 0,1, maksimum number increment saya pakai 10.000. Klik OK. Setelah itu kalian masuk dulu ke sini ya, Other, General Solution Control, kemudian Edit Graph ya, seperti ini. Klik Continue. Now, klik yang Specify ya. Kemudian kita ubah time increment-nya yang bagian IA ya. Kita ubah menjadi 15. Ini fungsinya apa? Jadi misalnya nanti terjadi, kan sebenarnya Abaqus ini dia akan melakukan berbagai banyak trial ya sampai dia konvergen. Nah, secara default dia akan melakukan yang tadi angkanya 5 itu dia akan melakukan 5 kali trial. Kalau dengan 5 kali trial itu dia tidak konvergen, maka terjadi error seperti itu. Maka saya ini panjangkan lagi menjadi 15 kali trial misal terjadi sesuatu tidak konvergen di permasalahan numeriknya. Setelah itu klik OK. Kemudian kita masukkan output restart request. Ini fungsinya kalau misal terjadi error di tengah jalan, kemudian kalian mau tidak mau melakukan analisa ulang di pemodelan berikutnya ya. Ini klik OK aja. Oke, setelah itu kita tambahkan step lagi berupa pressure ya. Penambahan pressure pada pipa, klik continue sama halnya yang tadi. Ini rubah menjadi 0,1. Ini 10.000. Dan klik OK. Setelah itu nanti field output request kalian otomatis terisi ya. Ini langsung di tingkat terakhir. Ini history output kalian juga langsung terisi. Dan yang paling penting bagian ini ya, untuk pemodelan daripada peletakan pipa di seabed. Interaction ya, kita masuk ke interaction properties, klik 2 kali. Kita masuk ke name-nya terserah, kalian bisa masukkan apa. Misalnya ini adalah seabed ya, isi seabed-nya. Tipenya adalah contact, continue. Masukkan ke ini mechanical, tank behavior, penalty ya. Di sini masukin friction coefficient sesuai dengan sebenarnya data tanahnya berapa ya ini. Jadi friction coefficient-nya berapa? Kalian bisa masukin di sini. Kemudian masukin lagi normal behavior, masukin hard contact. Oke. Setelah itu geometric properties nilainya 1 udah ya. Oke. Sudah, klik save. Kemudian masuk ke interaction. Interaction ini masuk ke stepnya adalah kita initial.
Ini pipe seabed. Kemudian klik continue. Oke, masuk ke setelah klik OK, nanti ada select master surface. Ini klik bagian sini surface, pilih yang seabed. Ini kita highlight ya biar kita tahu ini tandanya benar atau salah ya. Oke. Yang pipa tidak terklik ya, tidak tertandai. Klik continue. Kemudian slave, kita masuk ke surface ya. Kemudian pipa, bagian pipanya itu jadi warna ungu ya. Klik continue. Oke, ini sudah by default. Ini kontrak traction property seabed. Klik OK. Setelah itu masuk ke contact control. Ini untuk abacus standar. Oke. Ini automatic stabilization. Pilih. Ini pilih 0,01 seperti itu. Ya ini by default aja sih. Biasanya menggunakan nilai segini. Oke. Setelah itu baru kita masuk ke pembebanan. Di folder tempat pengerjaan abacus yang biasanya folder namanya TMP. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai coding daripada create model. Ini create model ini hanya meng-create untuk model pemodelan seabed yang dimana dibentuk lewat biasanya kan lewat koordinat ya. Lewat koordinat kita dapat, misalnya kita dapat data pemetaan, biasanya kita ditransformasikan menjadi data XY seperti itu. Nah, data XY seperti ini. Sebenarnya kan ada XYZ, tapi saya lebih memudahkan, sederhanakan lagi menjadi XY ya. Jadi kita basic ke model sederhana aja di ini dulu. Oke, di sini ini namanya ada pertama coding my model, MDB model. Jadi dia akan meng-create model di abacus dengan nama let pipe lay 3D, artinya ya ini kalian bisa namakan apa aja nih yang di tanda kutip ini ya. Kalau saya ini nanti let pipe lay 3D. Nah, sebelumnya saya menggunakan nama ini pipe lay 3D. Oke. Nah, setelah tersebut nih dia akan melakukan open database, di mana database-nya adalah data seabed.txt. Nah, kalian terserah mau filenya mau disamakan data seabed.txt atau namanya yang lain. Tapi ingat, kalau kalian merubah nama filenya namanya lain, kalian perlu rubah ini ya. Kalian perlu rubah yang ini. Nah, yang ini ya, menjadi disesuaikan dengan nama file kalian. Oke, ini ada R itu adalah read, jadi membaca data kalian, data yang ada di direktorinya pengerjaan abacus. Nah, dari data XY ini kita akan gabungkan menjadi suatu part ya, jadi suatu part atau jadi suatu seabed dengan command for ya, for line in lines nih ya, for i in range. Nah, nanti dia akan menambahkan semua poin-poin itu menjadi bentuknya seperti garis ya, bentuk 2 dimensi daripada profil kalian. Terus setelah itu jadi 2 dimensi, nah itu akan biasanya ditaruh di sketch ya. Ini ya, di sketch nih. Dia taruh nanti di my sketch ya, nih ya, ada my sketch. Nanti dia ada di sketchnya. Nah, ini kan di atasnya ada nih my model constraint sketch, sketch A. Nah, size-nya ini adalah skala daripada gambar kalian. Saya memakai 2000 karena pipanya yang saya modelkan adalah 1000 meter seperti itu. Jadi setengah bagian. Artinya bentuknya jadi seperti ini nih. Nanti sini ada sketchnya ya. Nih. Ini namanya sketch A. Nah, nih. Ini 0, di sini 1000. Begitu ya.
Oke. Nah, nanti kalian udah dapat sketch. Nanti sketchnya ini akan ditransfer ke model. Nih, my model. Nah, namanya silahkan bebas, tapi kalau saya menggunakan namanya partnya adalah seabed. Dengan dimensinya adalah 3 dimensi. Ya, tipenya discrete rigid surface. Artinya saya memodelkan seabed ini rigid, ya. Jadi di sini kan ada, kalau saya klik 2 kali di part. Nah nih, ini modeling space 3 dimensi, tipenya kan ada deformable, discrete rigid, analytical rigid, sama Heller. Nah kalau biasanya untuk pipa kita pakai di deformable. Kalau untuk seabed, karena kita tidak memperhitungkan, kita tidak menganalisa seabednya maksud saya. Jadi kita cukup perlu aja bahwa seabed itu jadi benda yang rigid gitu ya, yang tidak berdeformasi pada saat pipa itu jatuh di seabed. Tapi kalau kalian mau menganalisa seabednya itu analisa lainnya ya. Tapi kan kasusnya kalian di tugas akhir kalian adalah bagaimana kita mau melihat pipa itu pada saat laying, stresnya berapa. Jadi cukup di discrete rigid aja, jadi bentuknya rigid. Setelah itu, nah ini ya, dari rigid. Nah sekarang my part base shell extrude. Nah ini kan ada lagi ya, lanjut ke bawah. Shape-nya apa? Solid shell wire point. Kita masuk ke shell. Tipenya nanti dia extrusion. Jadi kita bisa mengekstrut ini dengan berapa dalam. Nah dalamannya adalah saya set 20 meter. Nah seperti ini. Oke. Nanti sekarang kita jalankan. Oke ya. Nih, saya buat baru. Ini ya. Kita ke file. Kemudian run script. Nah, nanti cari, karena saya masukkan tadi Python-nya itu di drive D, cari yang Python script di DFD. Oke, kita dapat create model. UI yang tadi ya, filenya. Klik OK. Dia akan melakukan running di sini. Ya, ini dilihat. Dia akan membaca. Nah, nanti setelah selesai, nih ada statusnya the model LED pipe lay 3D has been created. Dia langsung ada di sini. LED pipe lay 3D. Oke. Saya drop down ke bawah. Kemudian saya drop down part 1, dia punya namanya seabed. Nah, kita lihat. Ini kita ubah modelnya ke LED pipe lay 3D seabed, maka nilai modelnya akan sama ya, seperti ini. Oke. Pemodelan seabed untuk bikin partnya selesai sampai sini. Ya. Nanti kalau mau ditanyakan silahkan, misalnya ada yang kurang ngerti. Oke ya. Ini cell extrude section sketch seperti tadi. Seperti itu. Jadi yang data XY tadi dirubah menjadi, nih datanya titik-titik seperti ini kan, ada 1000 data. Dibawa menjadi gambar 2 dimensi seperti ini, kemudian dilakukan extrude dengan kedalaman 20 meter. Ya, dan kedalaman 20 meter. Nih. Oke. Sekarang kita set dulu. Kita buat, karena ini bendanya rigid, dia perlu adanya reference point. Kita masuk ke tools. Reference point ya. Nih. Modulnya tetap part. Setelah itu klik yang bagian tengah sini, ujung. Jadi dia ada reference point ini. Oke, setelah itu kita melakukan set untuk memudahkan kalian nanti dalam modul interaction ya. Set. Ini saya kasih nama RP, reference point-nya daripada seabed ya. Klik continue. Klik yang titik reference point ini sampai tanda merah ya. Klik done. Oke, selanjutnya
Saya perlu melakukan set untuk semua seabed. Klik 2 kali di set. Terus ini saya bilang seabed ya. Klik continue. Kemudian blok semua seabed model sampai tanda warna merah ya. Klik done. Oke. Terus kita create surface. Jadi kita sebenarnya ini set dan surface itu hanya memberi nama untuk memudahkan kalian nanti pada saat melakukan interaksi atau menandakan daripada boundary-nya. Dan create surface, klik 2 kali di sini. Ini saya sebut seabed surface ya, surf. Continue. Kemudian di blok semuanya. Klik done. Terus di sini ada pilihan brown, purple, atau flip a surface. Nah, kalian zoom in. Nah, bagian atas ini apa warnanya? Kalau ini adalah purple, sedangkan kalau kalian balik ini adalah brown. Nah, pipa akan diletakkan di bagian atas tanah kan? Berarti ini adalah purple. Oke, sudah tadi purple. Kita sudah dapat. Terus kita masuk ke mesh. Nah, kalau discrete rigid perlu dilakukan meshing, kalian tinggal masuk ke mesh part. Nanti dia langsung otomatis saja. Kita tidak perlu melakukan diskretisasi daripada elemen, karena ini adalah bentuknya rigid. Oke, setelah itu selesai. Kalian tidak perlu masukkan material karena ini adalah benda rigid, tidak akan diperhitungkan. Kemudian selanjutnya kita buat pipa. Kita buat pipa. Klik 2 kali di sini. Nanti ada disebutnya pipa ya. Modelingnya space 3D, tipenya deformable. Nah, shape-nya adalah wire ya. Karena sebenarnya bentuknya ke arah 2 dimensi, nanti kita pakai profile, tapi 2 dimensi ini yang berperilaku 3 dimensi karena gaya-gayanya dia bisa di 3D. Kemudian skalanya kita masuk ke 2000. Continue. Kita buat garis lurus saja. Klik ini create lines connected ya. Posisi awal adalah koordinat 0,0 sama 1000,0. Oke. Nah, di sini saya hanya memodelkan 1 km pipa, tapi kalian bisa memodelkan sesuai dengan kasus kalian. Misalnya mau 150 km, boleh saja. Masih bisa aja, atau dibuat per part bagian. Itu bisa juga. Nanti ada penambahan daripada bebannya. Oke, setelah itu klik done ya. Nah, klik done. Setelah kalian mendapatkan ini, terus masuk ke meshing, mesh. Kemudian kalian baru lakukan diskretasi meshing, sheet part ya. Dia ini adalah 100. Bentuk 100 ada seperti ini. Ya, jadi per nggak salah ini per 100 meter deh. Seperti itu. Saya lebih kecilkan, misalnya saya per 10. Pasti akan banyak ya diskretasinya. Klik OK. Kemudian mesh, element type ya. Element type kalian pilih. Ini family-nya ya, ini udah benar. Dan family-nya adalah pipe. Ya. Nah, di sini nanti muncul pipe 31. 3 artinya 3 dimensi ya. Klik OK. Setelah itu mesh part. Dan klik yes. Oke, kali ini sudah di meshing. Warnanya sudah berubah. Terus kita melakukan set dulu. Penamaan set, misalnya ini adalah pipa.
klik continue, pilih pipa, klik done, ya sudah. Kemudian klik surface, jadi permukaan mana nanti yang bersentuhan terhadap interaksinya ya. Surface ini saya sebut pipa surf. Kemudian klik ini, klik done. Nah, surface-nya nanti bentuknya apa? Kalian pilih circumferential, artinya dia di dinding luarnya daripada pipa tersebut. Oke, sudah. Nah, sudah selesai. Setelah sudah selesai, kalian baru masuk mengisi daripada material, kemudian profile, kemudian section. Cuma untuk menyingkat video ini, saya rasa untuk masukin material nggak ada terlalu banyak masalah. Saya rasa kalian bisa lihat sendiri di video-video lainnya. Tinggal memasukkan. Saya hanya mengcopy atribut material, section, profile. Nanti saya buka lagi ya. Saya copy dulu dari model lain. Ini model yang saya sudah sesuaikan pipeline 3D tadi yang sudah saya running. Saya ambil copy materialnya steel, kemudian sectionnya adalah pipa, profilnya juga pipa. Klik OK. Nah, nanti sini sudah terisi. Nah, di steel ini kita lihat ada saya memasukkan apa aja. Pertama adalah density daripada pipa itu sendiri, steel ya, material daripada steel 7850. Kemudian elastik ini 207 MPa diubah menjadi Pascal, Poisson ratio 0,3. Oke, untuk bagian plastik ini sesuai dengan material yang kasus kalian, materialnya apa, kemudian kalian generate lewat persamaan Rambo-Cosgood kah, nanti kalian mendapatkan yield stress sama plastik strainnya. Kemudian masukkan ke Abaqus, ini satuannya Pascal ya, seperti itu. Oke, setelah itu kalian masuk ke profile. Nanti klik 2 kali di profile ya. Nanti kalian pilih yang shape-nya pipe. Jadi sudah shape-nya pipe nanti akan membentuk seperti ini. Ada informasi kan ya. Kemudian formulasinya adalah thin wall ya. Masukkan radius jari-jari pipa kalian, kemudian ketebalan sesuai dengan kasusnya berapa, seperti itu. Setelah itu klik OK. Kemudian baru masuk ke section. Kalau kita klik 2 kali di section ini, kalian masuk ke beam. Bismillah. Ini masuk ke solid kalau salah. Oh ya, section cut. Action. Kemudian masuk ke section. Kalau kalian klik 2 kali di sini, nanti kategorinya masuk ke beam, tipenya adalah tipe beam. Klik continue, kalian dapat seperti ini. Nanti material name-nya kalian pilih yang tadi ya, steel. Poisson ratio kalian masukkan nilainya adalah 0,2 ya. Profile name-nya sesuai dengan tadi ya, profile di sini. Kalian bisa profile name pipa atau terserah kalian. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Kemudian masukkan Poisson ratio 0,3. Oke. Setelah itu kembali ke atas, kembali ke pipa. Kemudian masuk ke section assignment, kalian klik 2 kali di sini.
Terus klik set ya, nih fungsinya tadi kita melakukan set itu apa. Nah, tadi klik set tadi, terus ini ada listnya yang sudah kita namakan, klik pipa, klik continue. Kemudian dia ada otomatis keluar mengenai sectionnya. Sectionnya section 1 yang tadi ya, klik OK. Nah, nanti berubah, kalau udah diisi materialnya berubah jadi warna hijau seperti ini. Setelah ini kita masuk ke melakukan masukkan kategori bahwa ini adalah beam ya. Assign beam section orientation ya, di modul property ini ya. Klik, klik lagi ke pipa, continue. Nah, ini klik enter aja. Oke. Setelah itu sudah selesai. Sudah semuanya. Baru masuk ke assembly ya. Modul assembly ini. Di sini kita klik 2 kali di instance. Klik ini dan ini ya. Jadi kalau mau klik 2 kali, pencet dulu shift-nya, baru klik seabed, klik OK. Oke, sekarang kita lihat posisi pipa berada di pinggir daripada posisi seabed. Saya mau pipa ini menjadi di tengah seabed ini ya. Caranya saya balikin lagi, di zoom bagian sininya ya. Kemudian masuk ke instant, translate. Yang ditranslate adalah pipa, klik pipa ya. Nih. Di warna merah ya. Kalau sudah ditandai, klik done. Kemudian klik node yang di ujung ini. Klik ya. Oke, sebelumnya saya ada yang salah. Kita perlu tahu posisi di reference point ini di mana. Caranya tools, query, klik, pilih yang point node, masukin yang ini ya, ubah, dan nah posisinya ada di sini 0 minus 2,967,10. Nah, saya perlu ini jaraknya yang 10 ini karena dia nanti saya akan geserkan pipa ini di jarak 10 kemudian di atasnya. Oke. Setelah itu tadi kita masuk ke instant, translate ya, klik di bagian pipa, klik done, kemudian klik titik yang paling ujung ya, terus ubah nih ya, udah berubah nih, select an endpoint for translation vector or enter XYZ. Jadi kita masukin koordinatnya tadi 0, saya mau berada di atasnya, bisa klik 3, elevasi 3, 10. Kemudian dia akan berubah posisinya di atas reference point ini, bagian tengah. Klik OK. Kalau kita lihat dari tampak atas, seperti dia begini. Nah, posisi pipanya berubah ya, dia berada di tengah seabed. Oke. Setelah ini selesai, kita masuk ke step. Ya. Klik 2 kali di step. Di sini saya masukkan gravitasi ya, beban gravitasi. Kemudian ini static general, klik continue. Kemudian kalian pilih NL Geom ya. Jadi dia bisa, NL Geom itu maksudnya apabila nanti terjadi sesuatu dia bisa berdeformasi dengan kita bisa melihat faktor deformasinya ya. Kemudian masukkan ke automatic stabilization, kemudian specific displaced energy fraction, ini biarkan default. Kemudian kita ubah ini ke strain energinya ya, pilih 0 biar dia nanti
bisa konvergen ya. Kalian bisa coba aja dengan default. Cuman kalau saya kemarin-kemarin mencoba yang berdasarkan default, dia tidak konvergen ya. Jadi saya pilih nilainya 0. Kemudian kita set incrementnya. Ini inisialnya saya masukkan biasanya menggunakan 0,01. Minimumnya adalah 1E15. Maksimumnya adalah 0,1. Maksimum number of increment saya pakai 10.000. Klik OK. Setelah itu kalian masuk dulu ke sini ya. Other, General Solution Control. Kemudian Edit Graph ya, seperti ini. Klik Continue. Now, klik yang Specify ya. Kemudian kita ubah time increment-nya yang bagian IA ya. Kita ubah menjadi 15. Ini fungsinya apa? Jadi misalnya nanti terjadi, kan sebenarnya Abacus ini dia akan melakukan berbagai banyak trial ya sampai dia konvergen. Nah, secara default dia akan melakukan yang tadi angkanya 5 itu dia akan melakukan 5 kali trial. Kalau dengan 5 kali trial itu dia tidak konvergen, maka terjadi error seperti itu. Maka saya ini panjangkan lagi menjadi 15 kali trial misal terjadi sesuatu tidak konvergen di permasalahan numeriknya. Setelah itu klik OK. Kemudian kita masukkan output restart request. Ini fungsinya kalau misal terjadi error di tengah jalan, kemudian kalian mau tidak mau melakukan analisa ulang di pemodelan berikutnya ya. Ini klik OK aja. Oke, setelah itu kita tambahkan step lagi berupa pressure ya. Penambahan pressure pada pipa. Klik continue sama halnya yang tadi. Ini rubah menjadi 0,1. Ini 10.000. Dan klik OK. Oke, setelah itu nanti field output request kalian otomatis terisi ya. Ini langsung di tingkat terakhir. Ini history output kalian juga langsung terisi. Dan yang paling penting bagian ini ya, untuk pemodelan daripada peletakan pipa di seabed. Interaction ya, kita masuk ke interaction properties, klik 2 kali. Kita masuk ke name-nya terserah, kalian bisa masukkan apa. Misalnya ini adalah seabed ya, seabed-nya. Tipenya adalah contact, continue. Masukkan ke ini mechanical, tengah behavior, penalty ya. Di sini masukin friction coefficient sesuai dengan sebenarnya data tanahnya berapa ya ini. Jadi friction coefficient-nya berapa? Kalian bisa masukin di sini. Kemudian masukin lagi normal behavior, masukin hard contact. Oke. Oke, setelah itu geometric properties nilainya 1 udah ya. Oke. Sudah, klik save. Kemudian masuk ke interaction. Interaction ini masuk ke stepnya adalah kita initial. Ini pipe seabed. Kemudian klik continue. Oke, masuk ke setelah klik OK nanti ada select master surface. Ini klik bagian sini surface, pilih yang seabed. Ini kita highlight ya biar kita tahu ini tandanya benar atau salah ya. Oke. Yang pipa tidak terklik ya, tidak tertandai. Klik continue.
kemudian slave, kita masuk ke surface ya, kemudian pipa, bagian pipanya tuh jadi warna ungu ya, klik continue. Oke, ini sudah by default, ini contract traction property seabed, klik OK. Setelah itu masuk ke contact control, ini untuk abacus standar. Oke, ini automatic stabilization, pilih, ini pilih 0,01 seperti itu ya. Ini by default aja sih, biasanya menggunakan nilai segini. Oke, dan selanjutnya masuk ke modul load ya. Load, klik 2 kali di sini, klik enter. Tab pertama adalah gravitasi, ini adalah graf, kita masukin beban gravitasi. Tab-nya adalah gravity ya, gravity. Klik continue. Dan masukin komponen 2 adalah nilai gravitasi, yaitu 9,81. Klik OK. Jadi menjadi seperti ini ya. Dan yang kedua, kita masuk ke pressure, create. Ini pressure, ininya pilih pipe pressure. Ini pipe, ada dua ya, jangan salah pilih. Ini ada pressure, ada pipe pressure. Kalau pressure ini biasanya untuk yang 3 dimensi, kalau pipe masuknya 3 dimensi dalam bentuk solid atau shell ya. Kalau yang bentuk beam, kalian masukinnya ke pipe pressure. Klik continue. Kemudian masukkan ke setnya pipa, klik continue. Kalian masukkan ke efektif diameternya berapa ya, sini. Kemudian masukkan nilai efektif diameter yaitu 0,783 ya. Ini inside diameter ya, efektif diameter. Ini misalnya pressure-nya adalah ini segini, tergantung pressure di kasus kalian berapa. Oke. Nah, itu klik OK. Dan ini dismiss. Dan create boundary ya, ini boundary condition, dan create. Ini di stepnya di graph ya, ini BC1, klik continue. Ini ke reference point di seabed. Oke, ini klik continue. Ini end caster, klik OK. Kemudian yang kedua untuk bagian pipanya, ini bagian seabednya, create. Ini misalnya pipe ya, displacement rotation, klik continue. Ini untuk pipa, klik continue. Cek yang U3 dan UR1, ini yang hanya kita tahan, klik OK, dan dismiss. Ya, satu lagi, kita ke atas dulu, bagian yang constraint. Yang constraint kita perlu mendefinisikan yang tadi seabed adalah benar-benar rigid. Masuk ke rigid body, continue, klik yang body element dulu, klik. Dan baru pilih ininya, masuk ke set, masuk ke seabed, yang seabed ya, yang ini yang keseluruhan, klik continue. Kemudian point, ini adalah reference point daripada seabed itu, klik set lagi, masuk yang ini. Oke, klik continue dan klik OK. Ini sudah selesai. Kemudian create job ya, modulnya pindah ke job. Nah, kemudian ini create, ini misalnya adalah
pipeline di sini, klik continue. Oke, ini udah oke. Oke, setelah itu kita masuk ke coba data cek dulu apakah ada yang kurang atau tidak. Oke, setelah status cek komplit, kita klik continue ya. Continue. Ini override, oke. Dia akan melakukan running ya, submitted. Nanti statusnya berubah menjadi running. Ini menjadi running ya. Oke, setelah status komplit kita lihat, klik result. Oke, lihat yang stresnya seperti ini ya. Nah, kemudian dia akan menjadi layingnya berbentuk seperti ini. Oke, kalau kalian mau melihat pergerakannya, saya lihat dari sini ya. Klik yang bagian sini, frame selector. Nanti kalian geser nih dari awal. Ya. Sini. Makin lama makin ke bawah. Oke. Ini dia finalnya pada saat gravitasi, ini dia final. Kemudian baru dimasukkan pressure. Nah, dimasukkan pressure. Oke, ini sudah selesai pemodelan peletakan pipa di seabed. Kemudian kalau kalian mau melakukan pemodelan yang detail, misalnya di area critical, misalnya di sini adalah area critical saya, bagian warna merah. Kalian klik elemennya ya sampai berubah. Misalnya di sini adalah 2 elemen. Kemudian klik ini bagian ini replace ya. Nah, nanti bentuknya menjadi seperti ini. Ya, jadi nanti kalian memodelkan 3 dimensi detail seperti ini dengan pembebanan yang ada di sini. Kita lihat reaksinya di sini berapa, ya, nilai reaksinya, sehingga mendapatkan nilai maksimum stress di sini adalah 3,958 pangkat 10 pangkat 8 Pascal. Kalau MPa-nya sekitar 395 MPa. Oke, kemudian masuk ke sini ya, report. Nanti pilih field output. Nah, di sini masuk ke elemen nodal ya. Dipilih yang nggak ada di sini. Oke, nanti saya ulang lagi. Requestnya ada kesalahan di request, kita balik ke sini ya, ke bagian step ini, masukkan field output, kalian edit ini, masukkan force-nya SF ya, section force and moment, klik OK. Kemudian kalian running lagi. Kemudian buka kembali result ya. Coba kita lihat di sini. Ini udah ada ya. RF sama SF sama SM ya. Kemudian masuk ke tadi, pilih dulu. Pilih ini, misalnya kita tahu untuk nama nodalnya, klik ini ya, klik bagian ini, kemudian label, node label, oke. Node labelnya nggak kelihatan yang ini, coba kita masukkan. Nah, ya. Nah, misalnya bidang interest kalian di 50, 51, 52. Klik yang ini. Ya.
terus klik replace ya, replace. Nah, sekarang punya elemen 50, 51, 52. Kemudian kalian masuk ke report, kemudian field output ya, ini masuknya elemen nodal. Kalian klik yang SF dan SM. Jadi gaya di titik nodal 51 dan 52 dan juga momen 51 52. Setelah itu kita masuk setup. Ini misalnya saya sebut gaya reaksi ya. Play. Ini saya tempatkan misalnya saya di D gitu ya. Oke. Ini adalah oke. Setelah klik oke tadi, kita buka. Bentuknya nanti seperti apa. Nah ini ya. Oke, reaksi play kalian buka lewat Notepad. Notepad. Nah, oke. Ini ada elemen label sama not label ya. Notnya di 50. Tadi berapa ya? Ya 50 dan 52. Oke, nanti kalian kalau kalian mau modelkan detail pipanya yang di posisi tertentu, kalian masukkan nilai ini sebagai bebannya. Oke, untuk tutorial play sampai sini. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya bisa di lewat komen atau lewat WhatsApp ke saya ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih.